Selamat siang, kita bertemu di dalam mata kuliah bimbingan konseling. Kali ini kita akan mempelajari bersama tentang teori konseling emotif behavior yang dikemukakan oleh seorang tokoh yang bernama Albert Ellis. Albert Ellis mengemukakan sebuah pendapat bahwa kondisi terhambat yang dialami oleh seseorang, yang dapat juga dialami oleh seorang anak, terjadi karena adanya belenggu dari pemahaman yang kurang tepat. Sehingga ketika adanya pemahaman yang kurang tepat, itu akan membuat seseorang akan mengalami hambatan di dalam kehidupannya. Dan hambatan tersebut atau pemikiran yang kurang tepat tersebut itu bisa terjadi atau didatangkan oleh peristiwa-peristiwa yang pernah dialami oleh seseorang. Ada 3 hal di dalam konseling emotif behavior yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama adalah antecedent, yang kedua adalah belief, dan yang ketiga adalah consequence. Antecedents adalah segala data ataupun fakta atau sikap perilaku yang mendahuluinya, di mana di sini antecedent adalah dapat diartikan sebagai kondisi keluarga, kondisi lingkungan sekolah ataupun teman sebaya, ataupun kondisi masyarakat yang bisa mendatangkan pengalaman di dalam diri seorang individu. Yang kedua adalah B, yaitu belief, bahwa belief di sini adalah pandangan ataupun nilai ataupun ideologi yang dimiliki oleh seseorang terhadap sebuah pengalaman yang pernah dia alami. Melalui belief akan terlihat bagaimana pemahaman atau pola pikir dari seseorang terhadap sebuah pengalaman. Sistem kepercayaan ini ataupun belief ini bisa datang dari lingkungan yang ada di sekitar anak. Yang pertama adalah keluarga sebagai lingkungan terdekat tentunya. Yang kedua adalah bisa jadi lingkungan sekolah, di dalamnya ada guru dan teman sebaya. Dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Ada 2 pemikiran yang ada di dalam diri seseorang, yaitu pemikiran yang rasional dan pemikiran yang irasional. Pemikiran yang rasional ini adalah ketika individu tidak merasa sulit di dalam melakukan reaksi emosi. Itu dikatakan sebagai pemikiran yang rasional. Dan sebaliknya, pemikiran irasional adalah ketika individu mengalami kesulitan di dalam memberikan reaksi emosi. Saya ulangi bahwa pemikiran rasional adalah ketika individu tidak mengalami kesulitan di dalam memberikan reaksi emosi. Tetapi sebaliknya pemikiran irasional adalah ketika seorang individu mengalami kesulitan di dalam memberikan reaksi emosi. Pemikiran-pemikiran irasional biasanya akan nampak di dalam kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran yang timbul di dalam diri anak-anak ataupun orang dewasa, yang akhirnya menjadikan tidak realistis ataupun mengganggu di dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Di situ ada gambaran negatif event ketika seseorang mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Ada 2 hal yang bisa terjadi. Ketika yang terjadi adalah rational belief atau pemikiran-pemikiran yang rasional, maka akan menimbulkan reaksi emosi yang positif. Tetapi ketika kondisi yang tidak menyenangkan terjadi dan di situ ada irrational belief atau pemikiran atau pemahaman yang tidak benar terhadap pengalaman atau kejadian tersebut, akan menimbulkan reaksi emosi yang negatif. Sebagai contoh, ketika seorang anak mengalami trauma terhadap sebuah gambar
ataupun mungkin dia pernah melihat badut dan dia mengalami perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan, pengalaman dengan badut tersebut akan memberikan pengalaman-pengalaman yang negatif kepada anak. Maka ketika anak itu melihat badut, bisa saja dia berpikiran bahwa badut itu jahat, badut itu adalah sosok yang menakutkan bagi dia. Sehingga ketika dia bertemu badut akan menimbulkan kecemasan bagi dia. Di situ terjadi adanya pemikiran-pemikiran yang irasional terhadap badut tersebut, sehingga menimbulkan reaksi emosi yang negatif, yaitu timbulnya kecemasan, ketakutan, bahkan mungkin saja anak itu sampai menangis dan berteriak-teriak ketika bertemu dengan sosok badut. Konsekuensi di sini adalah konsekuensi secara emosional ataupun perasaan yang diakibatkan oleh kepercayaan-kepercayaan yang dimiliki oleh individu. Bisa bersifat positif maupun negatif, tergantung bagaimana pemahaman individu terhadap antecedent di dalam belief. Kenapa sampai ada pemikiran yang irasional di dalam diri anak? Yang pertama, anak-anak belum mampu berpikir dengan jelas tentang apa yang terjadi saat ini ataupun yang mungkin yang akan terjadi di esok hari, dan dia belum mampu memaknai apa yang terjadi di antara kenyataan dan imajinasinya. Sehingga anak belum mampu untuk membedakan antara realita dan imajinasi dengan tepat. Yang kedua, anak tergantung dengan pikiran dan perencanaan orang lain, terutama dari pemikiran maupun pemahaman yang diberikan oleh orang tua. Sebagai contoh, seringkali orang tua mengatakan kalau sudah jam 6 sore janganlah kamu keluar dari rumah, atau janganlah kamu bermain di bawah pohon beringin karena di situ banyak hantu. Di sini memang ini adalah mitos yang biasa disebarkan oleh masyarakat, tetapi di dalam hal ini bisa memberikan irasional belief terhadap anak, bahwa ketika anak itu sudah keluar rumah dan di jam-jam tertentu, mungkin jam 6 sore, maka orang tuanya akan memanggil dia pulang dan akan lebih cepat memanggil anaknya pulang ketika mengatakan bahwa jangan bermain di luar rumah, itu akan berbahaya. Seperti itu. Maka ini akan membentuk pemahaman bagi anak bahwa akan berbahaya ketika dia bermain di luar rumah di atas jam 6 malam. Memang benar itu berbahaya ketika memang tidak ada yang mengawasi anak tersebut, tetapi bagaimana cara kita menyampaikan itu akan mempengaruhi dan bahkan sangat mempengaruhi pemikiran ataupun pandangan anak. Bagaimana caranya memberikan pemahaman ataupun pemikiran yang tepat kepada anak adalah dengan memberikan alasan yang tepat, yang masuk akal kepada anak. Ketika memang kita mau membentuk perilaku, juga berikan alasan yang tepat. Seperti itu. Orang tua dan masyarakat serta lingkungan mempunyai kecenderungan berpikir irasional yang kemudian diajarkan kepada anak melalui berbagai cara. Bahkan seringkali anak meniru secara otomatis pola pikir orang tua dan masyarakat di sekitarnya. Hal ini terkait dengan mitos-mitos yang seringkali beredar di masyarakat, seperti tadi sudah saya contohkan. Seringkali ada hal-hal yang irasional yang kita tanamkan di dalam diri anak, dan itu secara otomatis, secara tidak sadar akan membentuk pemikiran-pemikiran yang irasional.
Hakikat manusia menurut Rational Emotive Behavior Therapy, yang pertama adalah pada dasarnya manusia di dalamnya ada anak memiliki dua kecenderungan di dalam berpikir, yaitu pemikiran yang rasional dan pemikiran yang irasional. Seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa yang irasional itu akan memberikan kemampuan kepada seseorang di dalam dia memberikan reaksi emosi yang wajar, dan pemikiran yang irasional akan menimbulkan reaksi emosi yang tidak wajar. Hampir semua reaksi emosional seseorang disebabkan oleh perpaduan antara evaluasi, interpretasi, dan filosofi, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Jadi hampir semua reaksi emosi seseorang itu disebabkan oleh perpaduan antara evaluasi, interpretasi, dan filosofi. Jadi ketika kita bereaksi secara emosional, itu pasti ada perpaduan atau interaksi antara ketika kita mengevaluasi kondisi lingkungan, ketika kita memaknai kondisi lingkungan, dan juga filosofi yang beredar. Cara berpikir yang tidak logis ataupun irasional dapat menghambat perkembangan emosi anak atau emosi seseorang, sehingga biasakanlah memberikan pandangan-pandangan yang rasional atau membentuk pemikiran-pemikiran yang rasional di dalam diri anak, sehingga tidak menghambat perkembangan emosi anak. Anak mengenal pikiran irasional dari orang tuanya atau budaya setempat, sehingga sebagai orang dewasa, kembangkanlah pemikiran-pemikiran yang rasional dengan cara memberikan alasan-alasan yang logis kepada anak. Contohnya, nak, jangan main sepeda jauh-jauh, nanti kamu bisa mengalami bahaya. Apakah contoh bahaya yang bisa dia alami? Contohnya, ketika dia mengalami kecelakaan di tempat yang tidak kita inginkan, ketika itu jauh dari rumah, kita tidak bisa menolong dia, atau mungkin dia bertemu dengan sosok orang yang bisa saja berbuat jahat kepada dia. Kita berikan hal-hal yang sederhana sehingga itu bisa melandasi pola pikir anak, dan anak bisa mengendalikan pola perilakunya dan emosinya tanpa harus ada pemikiran-pemikiran yang irasional di dalam dirinya. Setiap individu atau setiap anak pasti menolak perasaan dan pikiran yang irasional dan berusaha menggantinya dengan pikiran yang rasional serta menggunakan verbalisasi yang tepat. Setiap orang saya rasa tidak menginginkan adanya pemikiran yang irasional di dalam dirinya. Maka bantulah anak-anak untuk ketika dia memiliki pemikiran yang irasional, untuk menggantinya dengan pemikiran yang rasional. Nah, ini biasanya juga bisa digunakan untuk anak-anak yang mengalami fobia. Contohnya, ketika anak itu punya pengalaman dengan seekor binatang, misalnya dia dikejar oleh anjing, ya bahkan dia pernah digigit oleh anjing. Ketika dia melihat anjing, reaksi emosi yang biasa muncul adalah pasti ada ketakutan. Karena ada pemikiran bahwa anjing itu pasti jahat dan bisa mencelakai dia. Sehingga secara otomatis dia akan menghindar. Kita bisa memberikan pemahaman secara perlahan-lahan bahwa anjing itu tidak semuanya berbahaya. Tidak semua anjing itu ketika kamu bertemu dengan kamu pasti akan menggigit kamu. Maka kita harus menjelaskan bahwa dalam kondisi-kondisi apakah anjing itu akan menggigit. Seperti itu. Tuntutan bagaimana perilaku bermasalah di dalam REBT, yaitu ketika adanya tuntutan kepada orang lain atau lingkungan untuk memberikan penghargaan positif terhadap dirinya. Biasakan anak untuk tidak terlalu menuntut lingkungan di dalam memberikan penghargaan terhadap dia. Biarlah lingkungan memberikan penghargaan secara wajar terhadap anak tersebut. Anggapan bahwa tindakan tertentu yang bertentangan dengan tatanan sosial adalah buruk dan jahat, sehingga yang melakukannya juga buruk.
Ada anggapan-anggapan bahwa ketika sebuah tindakan ataupun hal ataupun perilaku tersebut itu bertentangan dengan tatanan sosial, itu adalah hal yang buruk dan jahat, sehingga yang melakukannya sudah pasti dianggap buruk. Pikiran bahwa resiko sebuah keputusan yang di luar kehendak kita adalah peristiwa yang mengerikan. Seringkali beredar pemikiran bahwa ketika ada sesuatu yang di luar pemikiran kita dan itu terjadi, itu dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan, yang mengerikan. Pandangan bahwa kegagalan atau kesengsaraan atau kesalahan atau ketidaknyamanan yang dialami disebabkan oleh faktor eksternal. Ada anggapan-anggapan atau pemikiran bahwa ketika ada kondisi negatif yang kita alami, itu selalu disebabkan oleh kondisi eksternal atau di luar diri kita. Padahal belum tentu juga, bisa saja kita sendiri yang menyebabkan kondisi-kondisi yang tidak baik tersebut bisa terjadi di dalam diri kita. Lebih baik menghindari masalah atau lari dari tanggung jawab daripada menghadapinya. Ini adalah salah satu contoh perilaku bermasalah yang seringkali juga timbul di dalam diri anak-anak. Karena kadangkala orang tua seringkali melindungi anak ketika dia membuat sebuah kesalahan. Maksudnya begini, biasakan ketika anak melakukan sebuah kesalahan, untuk dia bertanggung jawab terhadap apapun yang dia lakukan. Jika memang dia harus meminta maaf kepada temannya, ajaklah dan ajarilah dia untuk meminta maaf. Seperti itu. Jangan biasakan anak itu lari dari tanggung jawab, karena ini akan membentuk kebiasaan juga di masa dewasa. Lalu pemikiran bermasalah selanjutnya yang sering kali timbul, yaitu pikiran selalu membutuhkan orang lain sehingga cenderung untuk menggantungkan diri pada orang lain. Ini juga merupakan sebuah pemikiran yang bermasalah bahwa kita cenderung untuk menggantungkan diri kita terhadap orang lain. Pikiran bahwa kita adalah baik, berkompeten dan intelijen. Ada pemikiran bahwa kitalah yang paling baik, kitalah yang paling pintar, kitalah yang paling mampu, dan kitalah yang paling bisa. Jangan biasakan pemikiran-pemikiran seperti ini ada di dalam diri anak-anak, sehingga buatlah mereka yang pertama tahu apa yang menjadi kompetensi mereka, sehingga mereka tahu apa keunikan mereka dan apa keunikan orang lain, dan buatlah mereka untuk saling menghargai sehingga irrational belief itu tidak muncul di dalam diri mereka. Pikiran bahwa pengalaman masa lalu selalu berpengaruh kepada kondisi saat ini sehingga terbelenggu oleh pengalaman. Ketika mereka memiliki pengalaman-pengalaman dan itu adalah pengalaman yang tidak menyenangkan, ajarlah mereka ketika ada pengalaman yang tidak menyenangkan, itu memberikan pembelajaran bagi mereka. Ketika mereka terjatuh, bukan berarti mereka gagal. Ketika mereka tidak sukses melakukan sebuah proyek, bukan berarti mereka tidak mampu. Tetapi mereka harus mengulang, mereka memiliki kesempatan kembali untuk mencapai kesuksesan di lain hari. Pikiran bahwa seseorang harus memiliki visi, misi yang sangat jelas serta pengendalian diri yang sangat sempurna di dalam segala hal, tidak dapat melihat bahwa adanya faktor probabilitas di dalam kehidupan. Jangan sampai anak itu memiliki pemikiran bahwa saya harus memiliki tujuan yang tepat sehingga saya tidak akan gagal di kemudian hari. Orang boleh memiliki tujuan, orang boleh memiliki langkah-langkah untuk mencapai tujuannya, tetapi ada faktor probabilitas di mana seseorang itu bisa saja mengalami kegagalan di dalam hidupnya dan dia bukanlah yang sempurna.
Pemikiran bahwa tanpa kerja keras dapat memperoleh kenikmatan hidup. Ajarlah mereka untuk berpikir bahwa di dalam kehidupan ini mereka pun harus berproses. Tidak ada yang instan. Pikiran bahwa kita tidak berkuasa atas pengendalian emosi karena akan selalu dipengaruhi oleh faktor eksternal. Pengendalian emosi adalah pengendalian yang berasal dari dalam diri kita, sehingga tidak ada alasan bahwa kita tidak bisa mengendalikan emosi kita. Ajarlah anak atau berikanlah pemahaman kepada anak bahwa yang bisa mengendalikan emosi itu adalah diri mereka sendiri. Sehingga ketika mereka harus memberikan respon ataupun reaksi emosi, itu mereka sendiri yang bisa mengendalikan, bukanlah orang lain. Apa yang menjadi tujuan di dalam konseling RIPT? Yaitu yang pertama, di sini adanya efek. Efek di sini adalah kondisi yang diharapkan setelah terjadi proses konseling. Ada yang namanya disputing. Disputing di sini adalah sebuah intervensi di mana terjadi perdebatan di dalam pola pikir ketika seseorang harus mengubah irrational belief-nya menjadi rational belief. Di sini bahwa efek itu adalah ketika seseorang itu mampu mengubah irrational belief-nya menjadi rational belief. Berdasarkan pemikiran di atas, maka tujuan konseling RIPT itu adalah di mana kita membantu seseorang mengubah pemikiran-pemikiran yang tidak wajar atau reaksi-reaksi emosi yang tidak wajar ataupun irrational belief menjadi reaksi-reaksi emosi yang wajar atau yang disebut dalam hal ini adalah rational belief. Itu adalah tujuan yang utama di dalam konseling RIPT. Ada beberapa hal yang harus kita pahami. Di situ ada A, yaitu bagaimana seseorang anak itu aktif di dalam sebuah peristiwa. Yang kedua, di situ ada B, bagaimana kepercayaannya atau pandangan terhadap sebuah peristiwa atau pengalaman. Dan ada C, sebagai konsekuensi terhadap penilaian seseorang ataupun pandangan seseorang terhadap sebuah pengalaman. Yang di sana bagaimana reaksi itu sangat dipengaruhi oleh pandangan yang ada dua tadi, yaitu yang rasional dan irasional. Lalu ada disputation to challenge irrational belief, di mana pada bagian ini adalah terjadi perdebatan ketika seseorang harus mengubah irrational belief-nya menjadi rational belief. Dan akhirnya diharapkan bahwa seseorang akan memiliki pemikiran yang lebih efektif, terutama ketika dia harus memberikan reaksi-reaksi emosi, dia akan memberikan reaksi emosi yang wajar. 3 langkah pemahaman di dalam tujuan konseling RIPT, yaitu pemahaman dicapai ketika klien memahami perilaku penolakan diri yang berhubungan dengan penyebab sebelumnya, di mana perilaku penolakan itu sebagian besar disetujui oleh pemikiran-pemikiran yang irasional. Seringkali ketika seseorang memiliki pemikiran yang irasional, bisa terjadi penolakan diri di dalamnya, yaitu bagaimana seseorang belum mampu memberikan reaksi emosi yang wajar. Yang kedua, konselor harus membantu klien bereksplorasi dan menentukan jenis-jenis pikiran irasional dan menunjukkan bahwa pikiran irasional tersebut hanya berasal dari kesalahpahaman atau pandangan tersebut atau pandangan terhadap sebuah peristiwa.
Tunjukkanlah bahwa pemikiran itu adalah pemikiran yang berasal dari kesalahpahaman, sehingga anak tersebut atau klien harus mengubah pemahamannya, harus mengubah kesalahpahaman tersebut menjadi pandangan yang rasional atau yang lebih baik. Yang ketiga, konselor akan membantu klien melawan dan menolak pemikiran yang irasional. Inilah yang terjadi di dalam proses D, yaitu disputing, bahwa bantulah klien untuk menolak, untuk memerangi setiap pemikiran-pemikiran yang tidak rasional atau yang irasional, sehingga menembus sistem kepercayaannya. Dan bantu dia untuk mengubah irrational belief menjadi rational belief. Tahapan-tahapan di dalam RIPT yaitu yang pertama, konselor harus menunjukkan bahwa pikiran klien yang irasional dan apa yang menjadi penyebab dan bagaimana akibat dari irrational belief tersebut. Sehingga di awal konselor harus membuat klien itu menyadari bahwa dia memiliki pemikiran-pemikiran yang tidak wajar, bahwa dia memiliki irrational belief di dalam dirinya. Buatlah klien itu untuk menyadarinya, sehingga ketika dia menyadari akan lebih mudah untuk kita membantu dia untuk memerangi setiap irrational belief. Yang kedua adalah meyakinkan klien bahwa pemikiran yang irasional dapat diubah menjadi yang rasional. Pemikiran irasional bukanlah sesuatu yang paten, yang tidak bisa dirubah. Sadarkan dia bahwa pemikiran yang tidak wajar tersebut atau pemikiran yang irasional dapat diubah menjadi pemikiran yang rasional. Kita harapkan bahwa anak tersebut atau klien akan siap untuk mengubahnya ketika dia telah menyadarinya. Harus ada proses penolakan di dalam dirinya atau perdebatan di dalam dirinya untuk menolak pola pikir yang tidak wajar atau irrational belief. Lalu yang ketiga, bahwa konselor harus membuat klien mampu memerangi setiap gangguan serta pemikiran yang tidak logis di dalam dirinya, dan membuat klien untuk mengambil sebuah keputusan bahwa saya harus mengubah pemikiran saya menjadi yang rasional atau yang wajar, sehingga akan nampak di dalam reaksi emosi yang lebih wajar. Kesimpulan di dalam RIPT yaitu yang pertama, RIPT digunakan bagi anak-anak yang memiliki irrational belief. Contohnya, ketakutan atau kecemasan yang berlebihan terhadap sesuatu, baik itu binatang ataupun sosok. Seperti yang tadi saya katakan, yang saya ceritakan, ketika seorang anak itu takut pada sosok badut, kita harus tahu dulu apa pemikiran dia atau apa yang dia pikirkan ketika dia melihat badut tersebut. Apakah dia memiliki pemikiran yang irasional? Apakah dia memikirkan bahwa badut itu selalu jahat? Bisa jadi itu merupakan pemikiran yang irasional. Tetapi kita harus melakukan cross-check informasi terhadap anak tersebut. Guru atau konselor harus menemukan irrational belief yang ada di dalam diri anak serta penyebabnya. Setiap pemikiran-pemikiran yang irasional pasti ada sebuah pengalaman atau sebuah kondisi yang menyebabkan, sehingga dapat membantu siswa atau anak untuk mengubah irrational belief-nya menjadi rational belief di dalam dirinya. Dan yang terakhir, ajarilah anak di dalam memberikan respon emosi dengan baik, sehingga anak tidak kesulitan di dalam memberikan respon emosi, dan dia terbiasa untuk memberikan respon emosi yang wajar. Dan rational belief diharapkan akan berkembang di dalam dirinya. Rational belief lah yang akan ada di dalam dirinya.
Itu adalah kesimpulan yang bisa saya berikan tentang rational emotive behavior. Selamat belajar dan selamat mendalami teori ini.